Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. kami dari Lah, kelompok tidak roh. satu akan mempresentasikan tentang simulasi bisnis sertifikat produk. Laporan akhir kinerja 4 periode operasional. Perkenalkan, nama saya Imelda Melektovianti dengan NIM 24112. Saya Alben Barulan Eva dengan NIM 2405. Saya Naila Naja dengan NIM 24_022. Saya Cynthia Mawati dengan NIM 24_30. Saya Salma Alfarisi dengan NIM 057. Baik, untuk profil perusahaan itu yang pertama ada fokus industri, bergerak di bidang pengolahan makanan ringan berbahan dasar buah tropis lokal. Produk utamanya yaitu keripik nangka premium bernilai tambah tinggi. Untuk teknologinya itu menggunakan 3 teknologi. Terdiri dari vacuum fryer, spinner, dan hand sealer yang mendukung seluruh proses produksi keripik nangka. Vacuum fryer digunakan untuk menggoreng nangka dengan teknologi vakum sehingga warna, rasa, aroma, dan kandungan gizi tetap terjaga. Untuk penggorengan keripik diproses menggunakan spinner untuk mengurangi kadar minyak yang menempel pada produk sehingga kualitas dan daya simpannya meningkat. Untuk hand sealer yang berfungsi menyegel kemasan agar tetap kedap suara udara untuk menjaga kerenyahan produk, memperpanjang umur simpan. Penggunaan ketiga teknologi ini membantu Sasinka produk menghasilkan keripik nangka yang berkualitas tinggi, higienis, dan memiliki nilai yang jual yang lebih baik di pasaran. Itu mekanisme simulasi berjalan selama 4 periode operasional mengelola siklus penuh dari pengadaan buying hingga penjualan produk. Baik, yang selanjutnya itu di ringkasan keputusan 4 periode. Nah, di sini kami merancang strategi. Nah, ini pada periode pertama, fokus kami adalah pengadaan aset dan bahan baku awal. Nah, memasuki periode kedua dan keempat, kami itu menggenjot produksi hingga batas maksimal itu 800 kg untuk memanfaatkan harga bahan baku yang menguntungkan. Nah, sementara di periode ketiga, kami itu melakukan penyesuaian produksi, nah, namun menerapkan strategi harga atau menaikkan harga jual secara tajam untuk meraup untung yang maksimal. Selanjutnya yaitu analisis investasi. Untuk investasi yang dilakukan oleh Sasinka Produk sendiri yaitu pembelian alat. Yang pertama itu vacuum fryer merek Astro dengan harga 30 juta. Pemilihan vacuum fryer ini dikarenakan kapasitasnya itu lebih banyak daripada merek lain. Untuk yang kedua yaitu spinner Bayoran dengan harga 8 juta. Spinner ini itu digunakan untuk mengurangi minyak dari produk tersebut. Dan yang terakhir itu hand sealer merek Mas Pion dengan harga 500.000 digunakan untuk menjaga produk agar tetap higienis dan memiliki daya simpan yang lebih lama. Selanjutnya yaitu taktik operasional. Strategi yang digunakan pada Sasinka Produk sendiri yang pertama yaitu bidding agresif dengan cara menawar harga beli bahan baku itu lebih tinggi di atas harga pasar rata. Contohnya itu ketika harga pasarnya 35.000, Sasinka Produk membeli dengan harga 36.000. Yang kedua yaitu fokus margin, yang mana Sasinka Produk itu memaksimalkan produksi pada kemasan 100 gram karena keuntungannya itu lebih besar dibandingkan kemasan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu diskon silang. Diskon silang sendiri itu memanfaatkan keuntungan yang ada pada kemasan 100 gram untuk memotong harga pada varian besar, yaitu 300 gram dan juga 500 gram untuk mempercepat perputaran persediaan produk. Selanjutnya yaitu untuk rasio utang. Diketahui bahwasannya dalam 4 periode ini dari kami tidak ada mengambil jatah utang atau jatah kredit dari pihak penyedia utang. Dikarenakan dari modal 150 juta di awal, dari kami bisa mengalokasikan dengan sangat efisien dengan perputaran kas dan juga untuk alokasi terkait untung margin keuntungan kami bisa memaksimalkan sehingga tidak mengambil
tidak mengambil modal dari sisa utang. Next. Tren laba bersih di mana akselerasi profitabilitas keripik nangka premium menunjukkan performa luar biasa yang dimana pada periode pertama mendapatkan keuntungan 3,5 juta dan melonjak drastis sebesar 67,3% menjadi 27,1 juta, di mana periode ini mengakibatkan penetrasi pasar yang agresif, sehingga pertumbuhan positif ini berlanjut pada periode ketiga sebesar 34,5 juta dan mengalami fase efisiensi biaya paling optimal melalui implementasi economies of scale dan penekanan biaya overhead per unit, di mana puncak laba bersih yang paling tertinggi ini sukses dibukakan pada periode keempat mencapai 36,3 juta, yang dimana mengukuhkan akumulasi pertumbuhan raksasa hingga 937,1% dari awal periode hingga proyeksi kelayakan usaha, memiliki justifikasi finansial yang kuat, logis, dan akuntabel. Selanjutnya adalah indikator keuangan kunci, yang dimana untuk pertama adalah NPM atau rasio yang digunakan untuk mengukur persentase laba bersih. Didapatkan bahwa untuk periode pertama adalah rasio yang sangat rendah dikarenakan bisnis ini baru mulai, jadi belum bisa memaksimalkan terkait biaya operasional dan juga terkait keuntungan. Dari 4 periode ini diketahui bahwasannya NPM tertinggi terdapat pada periode ketiga, yaitu di mana puncak performa. Sesuai catatan di bawah tabel bahwasannya kenaikan ini dipicu oleh strategi skimming price yang dimana itu memasang harga tinggi dan memaksimalkan bahan baku dan kemampuan dari alat. Dilanjut ROA atau suatu rasio yang menunjukkan seberapa efektif perusahaan untuk memanfaatkan seluruh aset modal. Dikarenakan pada NPM kita bisa mendapatkan profit yang sangat maksimal, sehingga bisa disimpulkan bahwasanya kita itu juga efektif dalam memanfaatkan seluruh aset, baik dari modal, mesin, kas, dan lain-lain. Dan diketahui bahwasanya periode tertinggi ada di periode kedua hingga ketiga, yaitu pada saat itu efisiensi pemanfaatan aset meningkat tajam dan stabil sehingga angkanya itu juga bagus. Sehingga aset ini bisa disimpulkan bahwasanya aset ini bisa bekerja keras hingga menghasilkan keuntungan yang maksimal. Lanjut ROE atau rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Jadi tren nilai ROE ini itu juga berjalan searah, yaitu adanya peningkatan dari 2, sekian persen ke 15% hingga 18%, namun turun di periode keempat. Dengan selanjutnya adalah TAT atau Total Asset Turnover, yaitu di mana rasio ini adalah perputaran total aset. Rasio ini digunakan untuk menilai seberapa cepat atau seringnya aset perusahaan itu berputar untuk menciptakan penjualan dalam satu periode. Dengan nilai 0,3 hingga 0,30 di periode keempat. Next. Baik, yang selanjutnya itu evaluasi dan rekomendasi. Nah, meskipun pencapaian kami itu sangat baik, tentu ada evaluasi bagi kami. Nah, strategi tanpa utang itu memang aman, akan tetapi lonjakan kas akhir kami itu hingga lebih dari 251 juta itu justru menjadi dana menganggur atau idle cash yang kurang produktif untuk ekspansi. Nah, selain itu kami pernah kehilangan pasukan nangka di periode ketiga karena menawar harga itu terlalu rendah. Yang kedepannya kami merekomendasikan untuk keberanian untuk menambah mesin baru dan memulai mengombinasikan pendanaan dengan utang terukur guna memaksimalkan leverage perusahaan. Kalau bisa disimpulkan bahwasanya dalam kinerja keuangan stasikan produk ini tidak hanya bagaimana cara kita untuk mendapatkan keuntungan, melainkan dalam mengelola kas dan asetnya, sehingga tidak ada idle cash atau kas yang menganggur. Sehingga kedepannya perusahaan sasingan produk bisa melakukan ekspansi aset dan memperbesar cabangnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok 1.
Apabila ada salah ucap maupun perilaku dalam video presentasi pada pagi ini, saya Muhammad Sulaiman Farisi mewakili kelompok 1 izin undur diri dan izin minta maaf.